Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus yang hari ini kita ada di Puskesmas Pesantren 2 Kota Kediri. Tadi di segmen sebelumnya sudah sedikit berbincang mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Widya dan juga Dr. Bayu terkait sedikit tentang layanan atau profil dari Puskesmas Pesantren 2. Nah, kali ini kita akan lebih dalam lagi untuk mengulik apa saja inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh UPTD atau UPT Puskesmas Pesantren 2 Kota Kediri. Nah, kalau tadi sudah sedikit ya disampaikan bahwa untuk jam-jam pelayanannya oleh Mbak Widya. Nah, sekarang ini kan semuanya serba canggih Mbak ya. Kita bisa konsultasi mungkin melalui online atau hal apa saja yang dilakukan oleh Puskesmas Pesantren 2 ini terkait dengan inovasi yang memudahkan masyarakat khususnya dalam hal bisa dengan melalui satu genggaman gitu. Oke. Ya, karena sekarang sudah mulai era digitalisasi ya Mbak Devi ya. Jadi kita ada inovasi yang untuk khusus pendaftaran yaitu Once. Once itu bukan vokalis ya Mbak Devi ya? Artis itu adalah iya, Once, yaitu online, nyaman, cepat, dan efektif. Itu adalah inovasi untuk pendaftaran kami, bisa mendaftar pasien yang akan berkunjung H-1 maksimal dengan cara mengirimkan pesan WhatsApp gitu ke nomor 087 8486 5514 dengan mengikuti format WhatsApp yang akan dikirim nanti. Jadi pendaftaran kita terima H-1, terus kemudian kita siapkan untuk rekam medisnya. Jadi untuk pasien yang sudah mendaftar online melalui aplikasi Once itu bisa langsung datang tanpa mengantri lama. Seperti itu Mbak. Iya, oke. Berarti ini WhatsApp atau sebuah aplikasi Mbak? WhatsApp ya? Iya, WhatsApp. Iya, ya. Nanti WhatsApp siapa biasa. tahu ke depan punya inovasi aplikasi, lagi pakai ya, aplikasi betul, gitu ya, harapannya betul. seperti itu. Iya. Nah, kalau mungkin sudah mendaftar, kalau ini kita gambarkan ya, mungkin masyarakat ini mendaftarnya H-1, kemudian datang langsung, misal ada poli atau layanan yang dituju, itu langsung diarahkan ke ruangan situ. Iya, jadi tetap nanti kalau misalkan pasien sudah mendaftar H-1, nanti konfirmasi, ada petugas customer service di bawah, konfirmasi apabila sudah mendaftar via WhatsApp, yaitu Once ya Mbak Devi ya. Habis itu setelah itu sudah disiapkan rekam medisnya, langsung otomatis menunggu di layanan atau poli yang akan dituju, seperti itu. Oke ya, dan kalau kita mengulik, menyimpan terlebih dahulu ya terkait dengan inovasi lainnya. Saya pengen tanya ke Dr. Bayu. Dr. Bayu, ini kan musimnya, ini kan lagi musim-musim yang mengganggu kesehatan begitu ya, bisa dibilang seperti itu. Karena kita kemarau panjang, kemudian juga banyak anak-anak yang mungkin bukan hanya anak kecil saja, tapi juga orang dewasa bahkan lansia. Nah, yang mungkin sejauh ini, yang akhir-akhir ini itu datang ke puskesmas untuk memeriksakan itu kira-kira gangguan penyakitnya itu apa dengan kondisi seperti ini? Oh ya, seperti kita ketahui beberapa minggu atau bulan ini, suhu lagi terik-teriknya, panas-panasnya, jadi debu-debu itu banyak berterbangan. Ya, kita tahu bahwa salah satu penyakit yang sering ada di masyarakat di musim kemarau itu ya batuk pilek, infeksi saluran pernafasan. Untuk beberapa minggu ini itu yang banyak pasien itu. Iya, jadi memang kalau untuk yang menjangkit penyakit itu kira-kira dari rentan usianya itu berapa? Untuk penyakit saluran pernafasan tidak ada batasan usia. Tidak ada batasan usia ya, semua bisa terkena. Semua ya? bisa terkena. Karena memang itu dari debu ya. Ya, salah satunya. Salah satunya teriritasi, saluran pernafasan teriritasi, akhirnya sistem kekebalan tubuhnya, pertahanan tubuhnya menurun. Berarti ciri-cirinya batuk ringan kayak gitu itu bisa dikategorikan saluran pernafasan atau bukan ya? Salah satunya itu gejala. Ya, kalau untuk menegakkan diagnosis perlu anamnesis atau tanya jawab lebih lanjut. Berarti harus periksa dulu ya ke fasilitas kesehatan. Nah pemirsa, mungkin dengan kondisi yang seperti ini Anda merasakan gejala batuk. Kadang memang dengan kondisi seperti ini tuh orang yang keluar rumah atau mungkin di perjalanan tidak menggunakan masker. Ini sering batuk-batuk begitu ya. Tapi kadang nih ada orang yang takut untuk datang ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan begitu. Nah ternyata memang dengan kondisi cuaca yang seperti ini memang harus diperiksakan jika terdapat gejala batuk. Kalau kita ulas kembali terkait dengan inovasi selain apa yang disampaikan oleh Dr. Bayu, mungkin ada inovasi lain dari Mbak Widya yang akan disampaikan? Ya,
Jadi kita lagi gencar-gencarnya nih Mbak untuk screening kanker payudara dan juga kanker serviks yang ditujukan untuk wanita usia subur usia 20 tahun sampai 50 tahun. Nah, kita ada inovasi namanya Detail ya. Deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara dengan IVA Mobile. Kalau kita bicara dengan IVA Mobile pastinya kita mobile ya Mbak ya. Jadi kita nggak hanya stay di puskesmas saja, tapi kita mendekatkan pelayanan untuk masyarakat, khususnya untuk pemeriksaan IVA ya, itu di jaring dan jejaringan kita. Artinya kita punya pustu dan juga kita punya ponkeskel, yaitu sejumlah 4 pustu dan 3 ponkeskel. Nah, kita setiap bulan bergilir untuk mendatangi sasaran di masyarakat, seperti itu. Oke, kalau inovasi yang muncul Detail ya namanya, deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim dengan IVA Mobile. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi adanya inovasi tersebut, Mbak? Jadi melatar belakangnya, kalau sekarang itu kan, kalau dulu ya Mbak Devi ya, kalau dulu penyakitnya itu trennya penyakit menular ya, seperti TBC, batuk pilek, seperti itu. Kalau sekarang trennya ke penyakit tidak menular, di mana banyak yang telat terdeteksinya ya Dokter Bayu ya. Seperti kanker leher rahim dan juga kanker payudara itu merupakan pembunuh nomor 1 ya untuk wanita ya di Indonesia. Nah, kita sebagai pelayanan kesehatan yang untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat khususnya untuk wanita nih, nah kita mulailah gencar untuk mendeteksi dini. Nih, deteksi dininya gimana? Dengan pemberian asam asetat ya. Asam asetat, nanti kalau misalkan sudah diketahui apabila hasilnya positif, kita lanjut ke krioterapi. Nah, kebetulan untuk pelayanan krioterapi di kami juga ada nih Mbak Devi. Ada ya. Iya. Dan mungkin ada yang temuan, misal ada masyarakat yang takut untuk memeriksakan hal-hal kesehatan yang lebih sensitif kayak gitu. Mungkin apa pesan dari Dokter Bayu kepada pemirsa? Oke. Seperti latar belakang adanya inovasi Detail ini ya, kita jadikan pemeriksaan kanker leher rahim maupun kanker payudara ini mobile. Jadi tujuannya agar masyarakat yang masih takut itu bisa kita periksa. Kalau mereka takut ke sini, kita datangi. Ya. Tapi di lain itu sebenarnya kita tidak perlu takut untuk memeriksakan diri, karena contohnya kanker leher rahim ini apabila kita bisa menemukan tanda-tandanya lebih awal, kita bisa obati terlebih dahulu. Istilahnya sebelum jadi kanker, ya, lesi prakanker. Jadi sebelum jadi kanker, kita temukan dengan pemeriksaan IVA ini, lalu langsung kita terapi dengan krioterapi. Ya. Jadi memang banyak sekali ya macam-macamnya untuk tindakan medis lebih lanjut. Jadi memang salah satu langkah pertama itu harus diperiksakan dulu dan dengan orang yang profesional ya tentunya. Baik pemirsa, kami akan kembali hadir dengan informasi lainnya. Masih tetaplah bersama kami di Dialog Khusus hari ini.